Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza Dwi Afrelia, NIM C0D024064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 24. Pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak yang terutang di Indonesia. Berlaku bagi wajib pajak dalam negeri (WPDN) yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak di negara sumber penghasilan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari pajak berganda internasional atau double taxation. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 10 atau PJ per 2017 tentang tata cara pengkreditan pajak penghasilan dari luar negeri. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh. Dan yang keempat, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antara Indonesia dan negara mitra atau tax treaty. Subjek dan objek PPh pasal 24. Subjek pajak. Yang pertama, orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan luar negeri. Yang kedua, badan dalam negeri seperti PT, CV, yayasan, dan lain-lain yang beroperasi atau berinvestasi di luar negeri. Yang kedua, objek pajak. Yang pertama, penghasilan yang berasal dari luar negeri, dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa atau usaha luar negeri, dan keuntungan penjualan aset di luar negeri. Prinsip dasar kredit pajak luar negeri. Yang pertama, pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Yang kedua, jumlah kredit pajak tidak boleh melebihi pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Dan yang ketiga, jika pajak luar negeri lebih besar dari pajak yang terutang di Indonesia, kelebihan tidak dapat diminta kembali atau dikompensasikan. Contoh perhitungan. Penghasilan luar negeri sebesar 200 juta, pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 40 juta. Penghasilan kena pajak total 500 juta. Perhitungannya yaitu 200 juta per 500 juta dikali 100 juta sama dengan 40 juta. PPh terutang di Indonesia sebesar 100 juta. Pajak luar negeri yang dapat dikreditkan sebesar 40 juta karena jumlah tidak melebihi batas maksimum. Seluruhnya boleh dikreditkan. Syarat dan dokumen pendukung. Syarat untuk melakukan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, penghasilan benar-benar diterima di luar negeri oleh WPDN. Yang kedua, pajak benar-benar telah dibayar atau dipotong di luar negeri. Dan yang ketiga, ada bukti pemotongan atau pembayaran pajak. Dan yang keempat, pajak yang dikreditkan adalah pajak sejenis dengan PPh di Indonesia. Terakhir, dilaporkan dalam SPT tahunan pada tahun pajak yang sama. Dokumen pendukung. Yang pertama, bukti pembayaran pajak luar negeri. Yang kedua, laporan keuangan luar negeri. Yang ketiga, dokumen P3B jika berlaku. Dan yang terakhir, fotokopi SPT luar negeri bila ada. Contoh kasus sederhana. PT Nusantara memperoleh penghasilan bunga dan Australia sebesar 300 juta di Australia. Pajak atas bunga tersebut dipotong 10% atau 30 juta di Indonesia. Penghasilan tersebut digabung dengan penghasilan lain sebesar 900 juta dengan total pajak terutang 180 juta. Jadi perhitungannya adalah 300 juta per 900 juta dikali 180 juta sama dengan 60 juta. Maka pajak luar negeri sebesar 30 juta. Batas maksimumnya 60 juta. Seluruhnya itu 30 juta boleh dikreditkan. Manfaat penerapan PPh pasal 24.
Bagi wajib pajak, tidak dikenal pajak dua kali atas penghasilan luar negeri dan meningkatkan efisiensi dalam investasi global. Bagi pemerintah, yaitu yang pertama menjamin kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan wajib pajak internasional. Yang ketiga, memperkuat hubungan ekonomi antar negara melalui P3P. Kesimpulannya adalah PPh Pasal 24 adalah fasilitas pengkreditan pajak luar negeri untuk menghindari pajak berganda internasional. Diberlakukan hanya bagi WPDN yang memperoleh penghasilan luar negeri. Kredit pajak dibatasi sesuai proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan. Dokumentasi dan bukti pembayaran luar negeri sangat penting agar dapat dikreditkan secara sah. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.